pertama kali gitar gue punya itu Fender SRV CV Revogan. Itu gitar yang gue punya dari tahun kalau hobi gue lagi suka olahraga golf. Memang selain Senloko kan kita ada kerjaan lain gitu. Kayak saya tuh ada usaha tiap harinya, gue tuh memang lebih ke berbisnis sih. Lalu ya sambil berjalan juga mikirin Senloko juga. Senloko kalau nggak ada manggung harus menghasilkan uangnya itu dari mana. Iwan. Halo Bara, Abang, Bara TV. Ngomong-ngomong, gimana ini? Koleksi gitar yang masih ada berapa? Koleksi gitar di rumah ya ada 7 sampai 8. Ya kalau koleksi itu kan sebenarnya bukan koleksi ya, once kita punya uang, kita namanya juga hobi gitu kan, beli satu gitu. Tapi ya pertama kali gitar gue punya itu Fender SRV CV Revogan. Itu gitar yang gue punya dari tahun 98 sampai hari ini masih ada gitar itu, dan itu salah satu gitar kesayangan gue lah, koleksi gue. Yang lainnya ada Telecaster, ada terus ada gitar yang baru sekarang Mayonnaise. Kebanyakan keluarganya Fender sih. Gue punya koleksi. Kalau ngomongin gitar, kan untuk kamu mau dapat gitar apa sih yang utama kamu lihat kan? Kalau apa? Kalau memilih gitar? Ya. Kalau memilih gitar yang pertama kali dilihat ya pasti sih ya namanya kita kan pengennya warnanya dulu ya. Warnanya, habis itu yang pasti juga brand itu siapa kayak gitu, dan mereka punya kayunya seperti apa, dan yang terakhir pasti finalnya adalah bunyinya. Kalau bunyinya itu memang dapat ke jiwanya gua gitu ya pasti gua akan suka banget sama gitar itu gitu. Berarti kita ada chemistry lah, ada cocoknya gitu. Jadi bukannya karena gitar itu bagus terus gua beli tapi tanpa tahu suaranya seperti apa, ya pasti kita akan feel dulu lah, kurang lebih coba mainin gitar itu selama sejam setengah. Oh feelnya enak, baru kita bisa jatuh cinta sama gitar itu sih. Kadang satu hari kamu untuk mainin gitar berapa kali ya? Atau berapa? Zaman dulu itu pertama kali kalau latihan gitar ya pertama kali latihan dari setengah jam sehari sampai terakhir itu di 12 jam sehari. Ya itu berkala ya latihannya. Kalau hari ini sih tahun-tahun ini belakang-belakang ini ya paling megang gitar sehari ya 1 sampai 2 jam, karena 1 jam, dan itu juga pegangnya gitar akustik gitu. Mungkin karena apa ya udah sampai di tahap itu gitu. Dari beberapa gitar itu ada nggak kamu kasih nama satu-satu, ada julukan satu-satu gitu? Nggak ada sih, biasanya lebih ke warna aja. Kayak misalnya kalau Fender SRV ya kita panggilnya si SRV. Kalau yang warna hitam kita panggilnya si Black kayak gitu. Kalau misalnya ada suara yang gahar kita panggil si Gahar gitu. Tapi nggak ada si parah, belum ada. Nah, tadi kita ngomongin gitar, sekarang ngomongin selain gitar apa? Kesibukan di rumah. Belakang ini kalau hobi gue lagi suka olahraga golf, lagi belajar lah soal golf. Jadi belakang ini tuh kalau hobinya ya beli baju golf, beli stick golf, beli bola golf. Jadi ya itu lagi kedemenan gue belakang ini. Selain itu gue punya hobi juga ikan arwana, gue suka juga. Itu salah satu. Terus gue ada hobi juga main wild specimen kaktus yang hidupnya ribuan tahun terus dijual di sini. Ya itu gue suka juga sama hobi itu. Terus belakang ini gue juga kadang-kadang beli Lego, itu juga lagi suka main Lego. Sebenarnya hobi-hobi itu sebenarnya untuk apa ya, lebih ke
feeling time, menenangkan diri, ngeredam kehektikan kita setiap hari di Jakarta gitu. Itu sih. Untuk sedikit refresh lah. Iya, refresh lah. Sebenarnya lebih refresh. Karena kan memang selain Senloko kan kita ada kerjaan lain gitu. Kayak saya tuh ada usaha laundry sepatu namanya Rockix, itu udah berjalan 14 tahun. Terus saya juga ada berbisnis dengan istri saya di properti. Terus ada juga di asuransi gitu. Terus ini belakang-belakang ini lagi mau buka makanan juga untuk berbisnis. Itu nggak ngatur waktunya, nggak susah itu? Ya ngatur waktunya memang prioritas dulu sih. Misalnya di hari ini kita mau fokusin di laundry gitu. Di laundry sepatu itu apa yang masih dikembangin. Habis itu setelah udah mikirin soal laundry, baru kita ngomongin soal properti yang kekurangannya apa aja. Memang setiap harinya gue tuh memang lebih ke berbisnis sih. Jadi setiap jam kita mikirin A, kita fokus, udah bisa jalan. Jam berikutnya kita mikirin bisnis yang lain, harus berbuat apa yang mesti dikerjain, apa yang belum dikerjain, itu kita pikirin semuanya. Lalu ya sambil berjalan juga mikirin Senloko juga. Senloko kalau nggak ada manggung harus menghasilkan uangnya itu dari mana, sponsor siapa, terus buat merchandise, puterin uangnya bagaimana, itu juga saya pikirin juga di situ. Jadi memang ke setiap harian gue tuh mikirin soal itu. Berarti lumayan biasa ribet, Wan ya? Lumayan, mungkin karena si otak ini memang udah terbiasa sih, setiap bangun jam 10 tank itu udah pasti mikirin soal semuanya gitu loh, gimana hari ini kita bisa dapat uang gitu dari bisnis kita. Kan kalau ngomongin golf itu peralatannya kan ya juga lumayan, hampir sama seperti kamu beli gitar gitu. Iya. Nah, sekarang di dunia golf itu udah banyak jual second gitu. Jadi karena gua masih newbie, gua belinya second dulu aja gitu. Gua nggak perlu beli stick yang harganya 50 juta tuh nggak perlu gitu. Banyak kok yang cuma harga 2 juta, 2,5 juta itu juga masih ada. Jadi gua nggak terlalu berlebih. Mungkin suatu saat itu menjadi hobi gua dan itu bisa mendapatkan menghasilkan kayak networking atau apapun, ya boleh dong. Kalau misalnya itu bisa menghasilkan uang, gua akan membeli yang lebih bagus. Sama lah kayak gitar itu kan gue beli mahal tapi kan bisa menghasilkan lewat channel itu kayak gitu. Terus kok bisa memilih untuk tanaman kaktus dari mana, Pak? Itu berasal dari pandemi sih di awal. Ikan sama kaktus itu berawal semuanya dari pandemi. Tapi waktu itu akhirnya waktu gue memain ikan sama kaktus atau bonsai itu gue punya ada satu rasa damai aja gitu ya. Saat lo lagi melihat tanaman, lo mau coba mengganti media tanam, lo coba mencari tahu bagaimana dia bisa bertumbuh dengan baik, bagaimana kita bisa respect dengan matahari. Itu kayak ada satu value, ada satu nilai yang gue belajar tentang alam gitu. Jadi tanaman itu, kaktus atau bonsai itu gue menyatu dengan alam gitu. Jadi cara kita menghargai alam itu seperti apa gitu. Jadi kadang kita melihat tanaman itu sepele sebelah mata, tapi ternyata kalau lu dalamin, ya itu adalah makhluk hidup dan itu emang bisa bertumbuh dan itu emang bisa bergerak gitu. Dan dia mempunyai kehidupan gitu. Itu yang gue belajar. Susah nggak sih, Wan? Dibilang susah ya, mungkin informasi kan sekarang udah punya banyak ya dari YouTube dan lain-lain, dan ya kadang-kadang di Facebook pun juga mempunyai komunitas-komunitas gitu. Akhirnya kita mencoba mencari komunitas itu, kita berkomunitas, kita mencari tahu untuk hobi kita.
Nah kalau ikan lebih spesifik, ikan apa aja, apa macam-macam, random aja? Ikan cuma satu, gua piaranya ikan arwana super red. Oh. Ya itu yang ada di depan tuh mas, kayak gitu. Jadi ya ikan itu adalah ikan paling tereksotis di Indonesia, dan itu juga salah satu ikan yang paling mempunyai nilai jual tinggi di dunia. Dan cukup bangga karena ikan itu cuma bisa didapetin di Indonesia dan bisa dikembangbiakan hanya di Indonesia. Ada berapa di rumah? Sekarang tinggal 4. Dulu sempat gua jual beli juga, sempat beli, tapi ya itu semuanya berawal dari pandemi sih, kayak gitu. Tapi lama-lama ke belakang sini 4 yang terbaik ada di rumah gua, dan itu yang gua rawat sampai hari ini. Kan, Iwan juga suka tato. Sampai saat ini nambah. Ada nggak ya? Tato nambah terakhir ada nih yang di sini itu karena kenapa gue tambah, karena kemarin mau buat konten soal video klip terakhir Senloko yang judulnya Believer. Jagoannya itu monyet gitu. Jadi gue tato di tangan. Terakhir tuh gue tato kurang lebih tahun 2024. Iwan suka film juga? Film Netflix lah sekarang nontonnya. Lebih film action atau? Sekarang ini karena gue nonton Netflix sama istri gue lebih banyak Korea nih. Tapi ya kalau misalnya itu sih gue lebih suka film dokumenter kayak gitu, kayak filmnya Michael Jordan, The Last Dance, terus ya lebih ngomongin film-film yang dokumenter lah, yang pernah terjadi gitu. Itu gue suka. Oke, Bang Iwan. Ya. Terima kasih banyak aku waktunya. Oke. Kita kembali bisa bertemu kembali. Kita ngobrol-ngobrol banyak. Sampai ketemu Para TV. Halo Arik Surabaya, gua Iwan, nonton terus Para TV, para terus Para Gate.